guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya mohon maaf karena ini banyak suara gangguan dari kendaraan karena saya tinggal tidak jauh dari tepi jalan. Dan saya sekarang berada di kota Banjarmasin. Dan pada kesempatan ini saya akan menganalisa tentang karet di Indonesia. Memang kita lihat karet di Indonesia itu cukup menyedihkan. Kalau kita lihat di daerah Kalimantan, mungkin karetnya itu masih banyak. Tapi kalau di Sumatera, mungkin sudah agak kesulitan karena sebagian besar pabrik karet itu berada di Sumatera. Kalau di Kalimantan masih sedikit, lebih kurang hanya 20 industri karet. Sedangkan kalau di Sumatera itu banyak sekali. Dan juga itu hal yang biasa. Karena banyaknya pabrik karet, itu terjadi perebutan bahan baku, itu pasti terjadi. Sehingga karet menjadi langka, apalagi sekarang sudah banyak hengkang ke sawit, karet langka, maka jalan keluarnya adalah impor karet dari Afrika atau dari luar negeri. Ada yang dari Vietnam, dari Myanmar, maupun dari Afrika. Cuma yang sekarang yang akan saya bicarakan itu adalah mengenai Afrika. Saya pernah dapat informasi dari seorang teman yang kebetulan orang Indonesia, dia bekerja di pabrik karet di Afrika. Dan kos di sana memang sangat murah. Kenapa? Karena industri karetnya sedikit, bokarnya banyak. Sehingga kalau satu negara seperti kita mengimpor dari Afrika ke Indonesia, kalau harganya itu cocok, berarti itu juga sangat murah. Jadi apa pemikiran kita? Bisa jadi ketika karet atau bokar di Indonesia itu sudah mengalami penurunan sangat drastis, boleh katakan sudah berangsur-angsur habis, maka jalan satu-satunya untuk menghidupi pabrik karet adalah dengan cara impor. Kalau ternyata impor itu relatif murah dan bisa menguntungkan pabrik karet, satu-satunya pemikiran dari pemilik pabrik karet ini menurut analisa saya ya. Kalau misalnya saya sebagai pengusaha, pasti saya berpikir bagaimana industri ini bisa jalan. Tentu dilakukan dengan cara impor. Dan ternyata dengan impor ini kita ekspor, kita bisa untung. Tentu pemikiran saya adalah bagaimana supaya bahan baku saya ini bisa banyak. Cara satu-satunya adalah hengkang dari Indonesia dan membangun pabrik di Afrika. Kenapa? Karena di sana bokarnya banyak. Ya, kalau bokarnya banyak, industrinya sedikit, berarti harga bokarnya pasti relatif murah. Dengan relatif murah itu berarti harga produksi, harga biaya produksinya pasti juga relatif murah. Biasanya rata-rata kita di Indonesia mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 untuk biaya produksi. Tetapi kalau misalnya di Afrika 1 kilo biaya produksinya bisa di bawah 2.000, berarti pabrik karet untung besar. Kenapa tidak mau? 1 kilo saja kita bisa untung di bawah 2.000, berarti kita bisa untung lebih banyak. Maka tidak ada salahnya kalau mereka hengkang sampai ke Afrika untuk membangun pabrik karet. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa saja. Karena di Indonesia itu penuh dengan persaingan antara toke karet, antara para petani, dan antara industri. Mereka bersaing terus membeli bahan baku. Misalnya ini harganya katakanlah 1 kilo 5.000. Datang satu lagi pembeli naikkan 5.100. Datang satu lagi 5.200. Akhirnya perang harga di bawah. Karena perang harga di bawah menjadi lebih tinggi. Otomatis di atas juga perang. Untuk mendapatkan bahan baku adalah kita berebut dengan harga yang lebih tinggi. Kalau pabrik karet yang biayanya atau costnya tinggi, otomatis tidak bisa bersaing dengan pabrik-pabrik lainnya. Akhirnya down. Makanya pabrik-pabrik itu harus hemat
agar kos produksinya itu bisa turun. Ketika kos produksinya turun, dia baru bisa membeli harga atau bokar dengan harga yang lebih tinggi. Disinilah bisa terjadi persaingan. Dengan demikian, kita lihat sekarang di Indonesia, beberapa waktu yang lalu kita sudah dapat kabar bahwa di Sumatera sudah mulai mengimpor bahan baku dari luar. Dan kemungkinan besar itu, misalnya untuk mendirikan pabrik karet di negara Afrika, itu mungkin saja kalau kita tidak sendiri, ya kita bisa kerjasama dengan negara lain. Contohnya kerjasama dengan Tiongkok sebagai pengguna karet terbesar di dunia, kerjasama di Afrika, dan di sana dibangun, dan kita bisa mendapat keuntungan di sana. Di samping kita juga bisa mengekspor dengan harga yang relatif tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan Indonesia terjadi perebutan ini, otomatis harganya terlalu tinggi. Akhirnya pabrik karet itu tidak mampu lagi membeli bahan baku. Akhirnya satu demi satu industrinya mulai rontok. Akhirnya terjadi seleksi alam. Pabrik yang biaya produksinya rendah atau murah biaya produksinya, maka dia bisa bertahan lebih lama. Tetapi ini juga para petani karet itu sudah tidak begitu tertarik lagi sebenarnya dengan karet ini. Mereka mulai berangsur-angsur hengkang ke tanaman sawit. Apakah nanti para pengusaha industri karet di Indonesia itu akan hengkang ke negara lain? Ya, kita lihat saja nanti ke depannya. Kalau misalnya biaya itu murah, biaya produksinya murah, bokarnya murah, kenapa tidak? Artinya Indonesia ke depan bisa ditinggal oleh para pengusaha karet dan hengkang ke negeri orang lain. Ini menurut analisa saya. Bisa jadi ini terjadi perubahan, tapi semua itu tergantung kepada komoditas karet dunia. Ketika harga karet dunia itu mulai naik dengan harga yang tinggi, saya rasa itu bisa. Kenapa? Harga karet naik, ternyata petani sudah hengkang ke sawit, berarti karetnya tidak ada lagi. Sekarang yang harus dibidik, apa yang dibidik? Negara yang sebagai penghasil karet yang banyak. Satu-satunya yang sekarang kita kenal adalah Afrika. Yang tadi saya sudah jelaskan, karetnya banyak, industrinya sedikit. Maka otomatis para pengusaha karet pasti akan membidik ke Afrika. Kita tahu Afrika memang sekarang dari negara yang sudah berkembang. Kalau kita lihat di YouTube, memang saya belum pernah ke sana, tapi menurut kabarnya itu seperti Indonesia di tahun 80-an, mungkin perkembangan seperti itu. Berarti mereka kalau dipikirkan juga cukup berkembang. Makanya mereka sudah mulai untuk memproduksi karet. Yang dulu kita kenal Afrika itu seperti apa, sekarang mereka sudah bisa memproduksi karet sendiri. Dengan demikian mereka bisa menjual bahan bakunya ke negara yang membutuhkan, sekaligus juga bisa mengekspor bahan jadi yang berupa sir standar Indonesia, maksudnya kalau di Indonesia namanya sir standar Indonesia rubber, tapi ini standar dari Afrika, jadi bisa kirim ke negara-negara yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama kita pikirkan kembali, apakah karet di Indonesia suatu saat hanya tinggal nama atau tinggal kenangan? Semua itu tergantung kepada kita. Semua itu tergantung kepada para petani karetnya. Kalau suatu saat ternyata terjadi krisis bahan baku karet, otomatis harga bahan baku atau bokar pasti naik. Pada saat itu kita sudah kehilangan banyak pohon karet. Mau bilang apa lagi? Semua itu atau kita sebut sebagai nasi sudah menjadi bubur. Maka dari itu, saya tidak pernah bosan-bosannya saya menghimbau kepada para petani karet, usahakan karet yang sudah ditanam yang masih muda itu jangan ditebang diganti dengan komoditas lain. Setidaknya kalau Bapak Ibu atau sahabat karet semuanya mau menanam komoditas lain, mungkin kalau ada modal ya silakan dibeli lagi lahan untuk komoditas lain. Dan karet yang ada sekarang itu coba dipertahankan agar kelak kita tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih kepada para sahabat semuanya. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.